Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan Bu Dina. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya. Materi kita yang ketiga yaitu tentang faktor yang mempengaruhi siklus air dan cara menjaga ketersediaan air bersih. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Tahukah kalian penyebab terhambatnya siklus air? Tahukah pula apa dampaknya dari siklus air yang terganggu? Mari kita pelajari faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, penebangan hutan. Pepohonan di hutan dan di daerah resapan air berfungsi untuk menahan air pada saat hujan turun, yang merupakan cadangan air di musim kemarau. Jika tidak ada pepohonan, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan terus mengalir dari mata air ke sungai. Akibatnya, di musim kemarau, cadangan air semakin sedikit hingga terjadilah bencana kekeringan. Yang kedua yaitu pencemaran air. Air yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, mencuci, memasak, atau kita minum haruslah termasuk air bersih. Air yang warnanya kotor, berwarna atau berbau bisa menyebabkan kita sakit. Oleh karena itu, kita memerlukan air bersih agar kita tetap sehat. Air menjadi tidak bersih jika air sudah tercemar. Pencemaran air disebabkan oleh limbah yang dibuang ke sumber air, seperti ke sungai. Limbah adalah bahan-bahan yang sudah tidak berguna dan dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar. Limbah dihasilkan oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga berupa sampah kertas, plastik, sisa makanan, atau air yang dibuang dari cucian pakaian. Sedangkan limbah pabrik adalah bahan kimia yang digunakan di pabrik dan dapat menimbulkan polusi di lingkungan sekitar. Biasanya mengandung banyak minyak yang sangat tinggi. Kemudian membentuk lapisan di atas permukaan air sehingga menghambat proses terjadinya evaporasi. Hal ini menyebabkan terganggunya kehidupan hewan dan tumbuhan di perairan tersebut. Yang ketiga, berkurangnya daerah resapan air. Di perkotaan hingga di pedesaan, kini sudah banyak pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. Nah, penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat menghalangi resapan air ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenang di jalan-jalan. Lalu, apa kira-kira akibatnya ya jika daerah peresapan air semakin berkurang? Apabila daerah peresapan air berkurang, cadangan air di bumi semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Nah, menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Setelah mengetahui faktor yang menghambat siklus air, maka kita juga harus mengetahui bagaimana cara menjaga ketersediaan air bersih. Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Bagaimana cara menjaga ketersediaan air bersih? Yang pertama, menutup keran air setelah digunakan. Yang kedua, tidak sering-sering mencuci baju atau tidak sering-sering mencuci kendaraan. Yang ketiga, membuat daerah sumur resapan. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Dan yang terakhir, menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras dan memupuk dengan kompos karena bisa menjaga ketersediaan air bersih. Demikian penjelasan dari Bu Dina. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.